Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Pandeglang, Banten. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tinda dan juga jamaah Islami Tinda di rumah yang dirahmati Allah yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Buat yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah lukamu karena pikiranmu sendiri. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ketika istri bingung memilih hijab. Wah, Masya Allah, repot nih. Ini dia tayangannya. Oh, luar biasa ya. Banyak ibu-ibu juga yang di sini datang nih mungkin bingung nih. Mau pakai kerudung yang mana, mau pakai lipstik yang mana. Betul apa betul? Iya. Kadang-kadang ya kalau mau ambil keputusan susah, ini banyak juga orang yang nanya, doanya apa ya? Supaya kita bisa menetapkan hati kita dengan keputusan kita nih dari sekian banyak pilihan. Masya Allah. Mohon izin Habib penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Baik, Masya Allah, orang itu artinya semua orang pengen tenang dan yakin atas keputusannya. Terkadang banyak doa yang dia baca, tapi intinya kadang-kadang keyakinan kita kurang. Betul Ibu? Betul. Dikatakan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah ketika kita berdoa walaupun tidak pakai bahasa Arab misalnya, tapi dengan bahasa Indonesia yakin kita doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tapi boleh ada doa Masya Allah buat ketenangan hadis daripada Imam Ahmad dan Abu Daud yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka, ya Allah dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, arju. Artinya aku mengharap, butuh, betul-betul butuh. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan jadikan beban. Segala sesuatu itu di depan mata itu jangan dijadikan beban. Ditenangkan, diberikan kenikmatan. Wa aslih li sya'ni kullahu. Artinya minta dibenarkan segala sesuatu, minta diperbaiki, dibenarkan, dikuatkan, dihebatkan segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau bisa dibaca dan ditanya, kapan bacanya Ustadz? Kapan saja boleh. Habis sholat 5 waktu boleh. Kalau yang biasa baca zikir-zikir petang, hari, sore hari, pagi hari, ada itu doa itu dituliskan dalam zikir-zikir ulama kita. Jadi berzikir itu penting, berdoa itu penting, dan yang lebih penting lagi harus yakin dengan doa yang kita baca, mengharapkan betul-betul rahmat. Kan kita minta Allahumma rahmataka, ya Allah kasih sayangmu, berarti betul-betul minta, arju, mengharapkan betul kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah selama kita gantungkan semuanya itu untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan khawatir, Allah akan bikin tenang kita punya hati. Amin. Makasih banyak Habib. Sama-sama. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, jamaah. Kita lanjut lagi ya. Waktunya sekarang kita mau kasih kesempatan Ustadz Syam buat tanya-tanya sama jamaah yang ada di studio. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya yuk. Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana yang mau nanya Ustadz Syam? Yang mau ditanya? Yang mau ditanya. Yang mau ditanya. Iya. Angkat tangan yang mau ditanya. Yang mana? Nggak ada Takut angkat kalau tangan. ditanya, takut kalau ditanya. Aku mau nanya ibu aja deh. Oh iya, boleh. Ibu boleh Coba berdiri, Ibu. Bu. Pegang. Boleh berdiri, Ibu. Coba berdiri, Ibu. Boleh bisa. berdiri. Perkenalkan namanya Ibu Beri dari salam. Majelis Taklim mana? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, namanya siapa Ibu? Ibu Jahroh, Ibu Ibu Zahro. Zahra, Dari Masya mana, Allah. Bu? Gerdug, Bojong. Dari Bojong. Bojong. Suami masih ada, Bu? Nggak ada. Udah Anak nggak berapa? ada. 2. Anak dua. Cucu? Incu 2. Cucu juga dua. 2. 3. Cucu 3. Lupa yang satu. Lupa.
Yang satu baru kemarin, baru belum lama soalnya. Ibu kalau misalnya anak-anak lagi kerja segala macam, waktu mereka kerja, apa ibu pernah mikir, aduh kok dia di mana ya, lama pulangnya, ndak pernah nelpon. Khawatir nggak? Pernah khawatir nggak Bu? Khawatir. Khawatir sama ya. anak ibu ya? Terus ibu mikirnya gimana Bu? Senyum aja. Ibu kalau khawatir ibu doain apa ibu apain bu? Iya. Atau ibu omelin pas Apa ibu pulangnya. omelin? Hah? Kalau khawatir ibu doain gak anaknya? Khawatir. Ngadoa. Doain. Sholat. Oh ibu Oh, sholat. Sholat. Iya. Ibu makasih banyak ya. Udah mampir ke studio. Tepuk tangan dong Makasih buat ya. Ibu Zara. Panjang Makasih umur, banyak. sehat selalu. Sehat Masya ibu. Allah. Makasih. Senyum terus loh ibunya, Iya Masya tangannya Allah. kukunya pakai pacar. Oh gitu, Iya. Masya Allah dong. Masya Allah. Tapi guruku Habib Muhammad, Bunda Tuti, Mas Fadli, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jangan sampai kita berpikir yang tidak baik kepada suami. Tidak berpikir yang tidak baik kepada anak-anak. Kalau misalnya suami pulangnya malam, biasanya ada pikiran-pikiran. Mampir kemana dia? Ke rumah yang mana lagi dia nih? Oh, belok kemana dia nih? Jangan sampai kamu udah lupa jalan pulang. Wah, subhanallah. Kenapa? Karena bisa menimbulkan yang pertama suudzon, buruk sangka. Buruk sangkanya dua. Udah buruk sangka kepada Allah, buruk sangka lagi kepada manusia. Manusianya bukan orang lain, suami sendiri. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang pertama secara manusia harus ada ikhtiarnya. Secara manusiawi kita harus ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya bagaimana? Tahu dulu rutenya. Sebagai laki-laki mohon izin tanpa bermaksud menggurui atau mengajari. Mestinya ada kabarin dulu. Saya hari ini pulang jam segini karena ada ini. Kabarin aja dulu. Namanya ikhtiar. Ya Bu ya. Ibu juga ikhtiarnya apa? Ngabarin. Mas pulang jam berapa? Bapak pulang jam berapa? Ada namanya ikhtiar. Sekarang komunikasi alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kadangkala juga kita mau ngabarin takut diomelin. Makanya banyak istilahnya laki-laki sekarang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau kita minta izin pergi mancing tidak dikasih. Mending pergi aja dulu baru pulang. Bawa-bawa ikan. Dari mana? Habis mancing. Subhanallah. Kenapa? Karena kadangkala diomelin. Nah ini yang kadangkala membuat seorang laki-laki tidak mengatakan yang jujur. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu berkata yang jujur meskipun pahit. Apa pahitnya? Nggak bakal diizinin. Pahitnya apa? Nggak bakal dikasih kalau mau izin pergi mancing. Mending pergi aja dulu. Mesti ada mengabarkan supaya yang di rumah juga tidak suudzon. Yang kedua, ibu kalau suami sudah pulang, contohlah para sahabi ya. Para sahabat Nabi SAW yang perempuan seperti siapa? Ada seorang Ummu Salamah misalnya. Atau Ummu Sulaim. Contoh mereka perempuan-perempuan di masa Nabi SAW. Mereka apa? Mereka ketika suaminya pulang, mereka melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Apa itu? Menyambutnya dengan senyuman. Memberikan sedekah terbaiknya sebagai seorang istri. Tidak langsung bertanya, dari mana kamu? Jam berapa ini? Ini segala macam. Ini subhanallah. Maka seorang laki-laki akan malas pulang ke rumahnya. Nah itu dia bahaya. Para sahabat Nabi senang pulang ke rumahnya. Kenapa? Nabi disambut. Dan Nabi menegur perempuan-perempuan, janganlah sampai ada laki-laki bikin surprise ke istrinya. Kenapa? Karena Nabi pengennya perempuan itu udah siap dulu sisiran, wangi-wangi sebelum suaminya pulang. Ini pas suaminya pulang pakai daster bolong. Tapi ya mau gimana lagi itu favorit suaminya. Gak mandi lagi. Dari pagi habis nyuci segala macam. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke kita lanjut lagi ya. Jamaah. Kita lanjut lagi, waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah yang hadir di studio mewakilin di rumah untuk curhat sama guru-guru kita ya. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana ibu? Oh yang ini, ya ibu boleh. Udah berdiri ibu, langsung maju aja bu kalau gitu. Ibu boleh kesini lagi bu, ya bu, sini bu, maaf. Iya ngadap ke depan bu, silakan perkenalkan dirinya. Kenalan dulu boleh? Iya perkenalkan diri dulu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong. Iya dong. Saya dari Namanya ibu? Nama Ibu Esi Sukaisi. Ibu Esi Sukaisi. Elvi Sukaisi. Oh, Iya. Ini Esi, adeknya. Adeknya Elvi. Iya. Ya, dari mana Ibu Elsi? Dari Pandeglang, Pandeglang. Kecamatan Bojong. Oh, oke, tepuk tangan dong. Iya. Mau curhat apa Ibu? Gini Pak Ustadz, mau Iya, Ibu. curhat. Boleh. Jadi Ibu kan usia udah Nggak 6 muda. tahun kalau Oh, nggak 6 salah. tahun Iya. depannya. Iya, tapi dikasih Nol. nol. Iya, Masya Iya. Allah. Boleh curhat? Ya, boleh Bu. Lihat ke depan Oh, Bu, biar Ibu kelihatan sama yang di iya. rumah juga. Iya, boleh. Curhatnya apa Ibu? Gini Pak Ustadz ya, Ibu itu suka tidur dari jam... Nih udah sholat isya ya. Udah sholat isya. Iya kira-kira jam 9. Heeh. Tidur nyenyak aja Nyenyak Pak Ustadz terus? ya. Udah itu Ibu lalu terkejut bangun jam 12. Oh, jam 12 Pak, Iya, siang. malam. Kira jam 12 siang lama juga Ibu iya. tidurnya. Iya. Jam 12 Oh, jam 12 gitu. malam itu Ibu bangun. Bangun. Iya. Iya. Nah, udah Terus? bangun itu Ibu kok sampai jam pagi nggak bisa tidur Nggak lagi. bisa tidur. Iya, itu harus bagaimana Harus itu untuk bagaimana? amalannya. Amalannya. Iya. Biar nggak menyanyiakan waktu. Iya, gitu. Bu Elsi, emang orang kalau tambah umur makin lama tidurnya makin sedikit Bu. Oh gitu ya. Enggak Iya. mau ditambah. Mau umurnya. ditambah. Iya. Nanti coba Ibu sini dulu. Iya. Coba kita minta Habib, mohon izin, Muda Tuti. Habib, Baik. nih tanggapannya Bib nih bagaimana memanfaatkan waktu kalau misalnya seandainya kebangun tengah malam Bib. Mohon izin. Baik, pertama Ibu bersyukur masih bangun. Iya, amin. Amin. Amin, amin. Iya. Amin, umur 60. Tapi benar Ibu kata Mas Fadli secara hukum, secara Iya. umum itu biasanya orang lebih sudah tua itu Makin biasanya makin tua. nilai tidurnya itu nggak banyak. Iya. Kesempatannya apa? Disuruh ibadah. Iya, amin, amin, Jadi amin ketika ya Allah. Ibu bangun, wah alhamdulillah udah sholat isya nih. Bangun jam 12 malam, Iya. muntasiful lail. Pertengahan malam itu sudah boleh orang untuk sholat tahajud. Amin ya Allah. Jadi manfaatkan itu apalagi sudah kita ini umur ini kan Rasulullah kan 63, Ibu Bapak 60. Iya. Sisa 3 tahun. Kalau umur maksudnya. Artinya Mudah-mudahan secara panjang umur. panjang umur, Panjang sehat, umur, Masya Allah iya. berkah. Nah pakai itu Ibu buat ibadah, Iya, tahajud, ngambil wudhu, Amin. kemudian baca Quran. Iya. Biasanya ngantuk lagi itu. Kalau baca Iya, Quran. ngantuk. Iya, Iya, suka kalau ngantuk kalau gitu. susah tidur baca Quran Bu, baru selembar udah mata, aduh berat gitu ya rasanya ya. Iya, Oh, udah gitu. nggak Tapi tahan artinya matanya Ibu tuh. pertama Ibu harus syukurin. Kenapa? Mungkin saja itu malaikat yang bangunin Ibu. Iya. Kan orang kadang-kadang kalau ketek-ketek, wah itu jin, setan. Enggak. Iya, iya. Kita dikagetkan, artinya Allah, semua yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. ta'ala. Untuk apa? Oh ngingetin, alhamdulillah bersyukur kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bangun itu dengan waktu yang bermanfaat, maka pakailah waktu tersebut untuk ibadah. Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Kebanyakan Jadi ibu-ibu beruntung ya. Beruntung. Amin Bu, ya Allah. ibu-ibu bangun malam-malam sering buat apa? Buat beser. Tidur lagi, iya. bangun beser lagi katanya. Itu suudzon itu. Oh, sudon ya. Iya, iya. Silakan ditambahkan Bunda. Baik, tidak Iya. semuanya. Iya. Kita Semua ya. semua bangun tidur hanya ke toilet aja, betul nggak? Ada yang kita lakukan karena Allah yang memerintahkan kepada kita bangun malamlah kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Tahajud. Banyak kebutuhan kita Ibu. Anak butuh untuk didoakan oleh orang tua. Amin, Cucu, menantu semuanya butuh didoakan oleh kita. Iya. Orang tua, diri kita, semuanya orang-orang yang kita sayangi perlu kita untuk didoakan. Betul nggak? Jadi Betul. berdoa itu bukan untuk diri sendiri. Iya. Maka ketika ibu bangun malam, tidak bisa tidur lagi. Betul nih katakan Habib Syahab, tetapi ibu tambahkan lagi. Kalau misalkan kata Mas Fadli, ketika mengaji membaca Quran, ngalengut, Iya. tidur lagi, Ngantuk udah aja. cari lagi strategi yang lain. Iya. Wudhu lagi, karena ibu belum ngantuk juga,
ambil tasbihnya. Subhanallah, subhanallah. Selesai subhanallah, alhamdulillah. Selesai hamdallah, Allahu Akbar. Terus kan kalau udah sepuh Maya, apalagi Bunda ini kan cantik ya. Amin. Masya Iya, Allah. kalau ganteng bapaknya. Iya, amin. Kalau orang-orang yang masih muda nih biasanya bangun tidur nih, saya pengalaman yang diambil itu kan handphone. Iya, Kalau betul. ibu tasbih. Iya. Dan ini juga pembelajaran untuk kita semua. Jangan handphone terus yang diambil bangun tidur itu. Yang dilihat, yang dibaca, tetapi ambillah tasbih. Amin. Berdoa kepada Allah untuk diri kita dan banyak memohon ampun. Amin, Apalagi ya ibu Allah. usia 6 tahun ditambah 0 ya. Iya, Nah itu perbanyak yang kita nolnya istighfar. itu. Setuju tidak Bu? Iya, Tapi jadi ibu jangan ini iya. kelihatan rajin sholat. Betul, Ini amin. lihat pakai mukena. Oh Oh iya. iya. Iya, Belum Ini ditarik. baju PKMT Habib. Baju PKMT. Iya, Masya Allah. PKMT. Berarti nggak salah ya pakai Gak baju. salah. Bagus Bu Memang ya. ibu kita udah mulai susah tidur ya. Iya, Tapi iya. banyak yang kita lakukan hal-hal positif. Masya Allah. iya. Oke, terima kasih banyak Bu Makasih, Esi. Bu. Ya, Makasih. buat jamaah yang di rumah Iya. jangan kemana-mana dulu ya. Iya, Kita akan lanjut makasih. lagi setelah satu ini tetap di Islam itu Oh, di Indah. sini, Mas. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.